teori mengenai asal-usul dan pembentukan Pancasila. Yang pertama ada teori historis. Teori ini menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, dan ketuhanan sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Yang kedua ada teori kausalitas. Pancasila terbentuk karena adanya sebab akibat dari berbagai peristiwa sejarah, termasuk masa penjajahan. Penindasan selama ratusan tahun mendorong para pendiri bangsa untuk merumuskan ideologi yang mencerminkan cita-cita kemerdekaan dan keadilan. Dan yang ketiga adalah teori kompromi. Pancasila merupakan hasil kompromi dari berbagai ideologi dan kepentingan yang ada di Indonesia, termasuk nasionalisme, Islam, Marxisme, dan demokrasi yang berkembang selama masa pergerakan nasional melawan penjajah. Penjelasan dalam konteks sejarah. Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penindasan sistematis yang justru memperkuat kesadaran kebangsaan. Beberapa aspek penting dalam periode ini adalah yang pertama masa penjajahan Belanda dan yang kedua masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Belanda, politik etis 1901, membuka kesempatan pendidikan bagi sebagian kecil pribumi yang kemudian melahirkan kaum intelektual yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang kedua, munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Inti-Separtis yang menanamkan kesadaran berbangsa. Adapun Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak persatuan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan Indonesia. Masa penjajahan Jepang. Meskipun singkat, periode ini memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI atau yang dikenal Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 menjadi wadah formal perumusan dasar negara. Contoh peristiwa penting. Sidang BPUPKI pertama. Dalam sidang ini, 3 tokoh besar menyampaikan konsep dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik yang mencerminkan paham kekeluargaan. Soekarno menyampaikan konsep Pancasila dengan urutan kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Piagam Jakarta, dokumen penting yang merupakan kompromi dari berbagai golongan, terutama mengenai dasar negara. Pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan final yang kita kenal hingga sekarang. Setelah saya mempelajari sejarah Pancasila pada masa penjajahan, saya mempelajari beberapa refleksi penting. Yang pertama, saya sangat menghargai perjuangan para pendiri bangsa yang mampu merumuskan ideologi di tengah tekanan penjajahan. Mereka tidak hanya berjuang secara fisik, tapi juga intelektual untuk merancang masa depan bangsa. Selanjutnya, proses pembentukan Pancasila yang melibatkan kompromi dari berbagai golongan mengajarkan nilai toleransi dan persatuan yang sangat relevan hingga saat ini. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa penjajahan, meskipun penuh penderitaan, justru memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Tanpa pengalaman pahit tersebut, mungkin kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa tidak akan sekuat yang kita lihat pada masa itu. Ini mengajarkan bahwa dari kesulitan terdapat lahir kekuatan dan kebijaksanaan.
Kesimpulan, sejarah Pancasila pada masa penjajahan menunjukkan bahwa ideologi bangsa Indonesia lahir dari perjalanan panjang perjuangan melawan penindasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan importasi dari luar, melainkan kristalisasi dari budaya bangsa yang dirumuskan secara modern oleh para pendiri negara. Memahami sejarah ini penting agar kita tidak kehilangan akar dan identitas sebagai bangsa, serta dapat terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.